Halo Sobat Militer, kembali lagi di channel Military Base. Apakah TNI AL perlu mengoperasikan kapal induk? Awal tahun 2020 lalu, para petinggi Angkatan Laut AS sedang dirundung gelisah. Kapal induk di Laut Gerald R. Ford, alat perang paling mahal yang pernah diproduksi AS, belum juga melaut dan memperkuat armada laut negara adidaya tersebut. Upaya habis-habisan Angkatan Laut AS mengatasi berbagai kendala teknis kapal induk tersebut selama ini belum juga tuntas. Pada bulan Desember tahun 2019, Kasal AS waktu itu sebelum mengundurkan diri pada April tahun 2020, Thomas Modul memerintahkan para awak kapal perang senilai 13 miliar dolar sekitar 190 triliun rupiah agar segera menyelesaikan berbagai kendala teknis di kapal tersebut hingga kuarter 4 2020 dan membuat program Make for Ready yang berarti bahwa kapal induk Gerald R. Ford harus segera dibuat siap melaut dan menjalankan misi-misi militer AS. Kapal induk paling mutakhir buatan AS tersebut sudah lama bergelut dengan berbagai masalah, mulai free biaya yang besar dan terus bertambah kendala-kendala teknis, persenjataan hingga urusan politik. Awalnya kapal induk tersebut direncanakan sudah bisa memperkuat Angkatan Laut AS pada akhir 2015. Kapal ini baru saja selesai menjalani uji coba selama 18 bulan dan diketahui masih menyimpan beberapa kendala teknis. Military.com menulis bahwa kemungkinan besar kapal ini baru bisa benar-benar melaut di samudra lepas pada akhir 2021 setelah mendapatkan sertifikasi dari Kemenhan AS. Kini Angkatan Laut AS memiliki 10 kapal induk yang berbasis di AS dan di luar negeri, dan USS Gerald R. Ford sendiri adalah kapal induk ke-11. Publik sudah lama mengerikan dahi mengetahui betapa mahalnya pembuatan satu kapal induk. AS memang memiliki kemampuan mumpuni dalam membangun kapal induk sendiri dan itu pun biasanya membengkak, belum lagi perawatannya. Meski begitu, pemerintah AS tetap melanjutkan pembuatan kapal induk untuk menjaga superioritas militer AS, terutama di matra laut. Kemenhan AS sendiri mendapatkan gelontoran anggaran 687 miliar dolar, begitu besar. Jumlah tersebut sama dengan anggaran pertahanan 10 negara di bawahnya, yakni Cina, Rusia, India, Arab Saudi, Perancis, Jerman, Inggris, Jepang, Korsel, dan Brazil. Di dalam forum-forum militer Indonesia, seringkali dibahas perlunya TNI AL memiliki kapal induk dengan berbagai justifikasi. Entah berita tersebut dari mana asalnya, tapi gambar-gambar desain kapal induk yang konon akan bernama KRI Nusantara tersebut berseliweran di lini masa sosial media kita beberapa waktu lalu. Apakah benar Indonesia sudah mempersiapkan diri untuk memiliki dan mengoperasikan kapal induk? Atau mungkin pertanyaan tepatnya adalah benarkah Indonesia memerlukan kapal induk? Bayangkan, AS yang membangun sendiri kapal induk, bukan membeli USR Gerald Ford mencapai 12-8 miliar, jumlah yang tak sedikit untuk ukuran Indonesia, angka yang lebih besar dari anggaran pertahanan Indonesia setahun. Belum lagi pengoperasiannya yang mencapai 7 juta dolar per hari, setara dengan 102 miliar dolar per hari, sungguh jumlah yang bikin geleng-geleng kepala. Sejauh ini di Asia Tenggara, hanya Thailand yang memiliki kapal induk ukuran sedang HTMS Chakri Naruebet, yang bahkan tidak dihuni oleh pesawat tempur dan hanya diisi dengan beberapa helikopter. Kapal induk terkecil di dunia ini pun teramat jarang berlayar ke lautan lepas dan bahkan oleh AL Thailand dijuluki an offshore helicopter carrier. AL Thailand membeli bekas kapal AV-8S Matador tersebut dari Spanyol. Pemerintah Thailand memesan kapal ini pada tahun 1992, diluncurkan pada tahun 1996 dan mulai bertugas bersama AL Thailand pada tahun 1997. HTMS Chakri Naruebet dirancang untuk mengoperasikan helikopter dan pesawat jet dengan kemampuan lepas landas dan mendarat vertikal, landasan pendek V-style semacam Sahari Air atau V-22 Osprey. Namun fasilitas ini pun tak dimanfaatkan karena cekatnya anggaran. Sejak 1997 akibat keterbatasan dana, sebagai dampak krisis keuangan, kapal ini lebih banyak bersandar di pangkalan AL Sattahip. Kini, kapal yang dibuat dengan biaya 336 juta dolar atau sekitar 5 triliun rupiah itu, hanyalah berlatih sekali setiap bulan dan untuk membawa keluarga kerajaan Thailand. Memang, untuk mempunyai kapal induk pesawat tempur, perlu usaha teramat ekstra.
Selain harganya mahal, pengoperasiannya juga amat mahal dan bukan hal mudah dalam banyak hal teknis. Negara sebesar dan sekaya Cina pun, cukup berhati-hati saat memulai program kapal induknya. Kapal induk pertama negara tersebut yang bernama Lianoning, yang merupakan bekas kapal induk buatan Uni Soviet, kelas Kuznetsov yang mulai dibangun pada 1985 dan dihentikan pada 1991 pasca runtuhnya Soviet. Kapal induk kedua, dibuat sepenuhnya di Cina, namanya Shandong, yang memakai basis desain Lianoning. China saat ini sedang membuat kapal induk ketiga dan keempat, dan awalnya merencanakan 2 lagi tambahan. Karena besarnya biaya dan anggaran, pemeliharaan harian yang begitu besar, 2 kapal induk tambahan yang direncanakan akan dibangun, yang kelima dan keenam juga telah dibatalkan pada akhir 2019 lalu. Kekuatan Angkatan Laut Cina, dengan 4 kapal induknya memang masih jauh dari kemampuan kapal induk AS, baik dari sisi kemampuan jelajah, hingga teknologi dan kemampuan tempurnya. Masih perlu waktu belasan tahun bagi insinyur-insinyur Cina, agar mampu membangun kapal induk secanggih kapal induk yang dimiliki ALAS saat ini. Ini dari segi pembiayaan, lalu dari segi kebutuhan, apakah Indonesia benar-benar membutuhkan kapal induk? Sepengetahuan penulis kapal induk memang sama sekali tidak masuk dalam kajian pengadaan alutsista. Beberapa waktu lalu, TNI sedang gencar memperkuat industri pembuatan kapal perang dan kapal selam. Selain itu potensi Indonesia yang kaya akan pulau-pulau yang bisa dimanfaatkan menjadi kapal induk. Kita tidak butuh kapal induk, pulau-pulau kita jadikan kapal induk. Kalau di sini bisa kita letakkan pesawat tempur, pesawat transportasi, kemudian kapal-kapal dan juga logistik, terus apa bedanya pulau ini dengan kapal induk untuk menjaga wilayah, kata mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Namun, bila yang jadi rujukan adalah kapal induk helikopter, tentu ini sangat realistis dan secara teknologi sudah memungkinkan dibangun oleh industri strategis dalam negeri. Bahkan saat ini, TNI AL sudah mengoperasikan 5 kapal LPD Landing Platform Dock, yang mampu membawa dan didarati helikopter, bisa disebut helikopter karier. Seperti dikutip dari Indomiliter.com, dalam konteks dukungan pada operasi tempur, helikopter karier akan memenangi permainan vital. Dengan kemampuan logistik, komunikasi dan hak transportasi, kapal ini bisa didaulat menjadi kapal markas. Sebagai kapal induk helikopter, dalam konsepnya Petpal menyebut, luas D utama dapat didarati 8 unit helikopter ukuran sedang. Sementara masih ada 8 unit helikopter lainnya yang berada di dalam hanggar. Belum lagi peralatan tempur lain dan ratusan personel tempur. Kita yakin bahwa para petinggi militer Indonesia sudah mempunyai konsep pertahanan, yang di dalamnya termasuk kebutuhan akan sarana dan prasarananya. Pun meyakini bahwa TNI akan terus menambah kemampuan tempurnya. Sobat militer, sekian dulu informasi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam satu senjata.